Semakin banyak masyarakat. Siap! Semangat dapat vaksinasi lengkap. Siap! 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 Ayo segera vaksinasi lengkap di tempat vaksinasi terdekat. Majelis GPIB di Surabaya mengucapkan selamat berjumpa dan beribadah dalam ibadah live streaming Rabu 26 Oktober 2022. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Agus Chandra. Marilah kita berbeda kepada Tuhan. Saat ini kita sebagai keluarga dan umat Allah datang beribadah untuk mengingat dan menikmati semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup ini atas pertolongan dan cinta kasih-Nya. Kami mengingat dan menikmati bagaimana Allah menolong dan menopang keluarga kami di saat masa-masa susah maupun di masa kelimpahan. Kami bersyukur sebab Allah menjamin makan dan minuman keluarga kami, bahkan kelangsungan hidup kami. Atas segala kebaikannya, mari kita beribadah kepadanya, sebab Tuhan itu baik. Marilah orang-orang yang takut akan Tuhan, kita berdiri mengangkat pujian bagi kebesaran nama-Nya dalam kerendahan hati kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Kudus, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Kami umat-Mu telah Kau panggil dan Kau himpunkan bersama dengan keluarga-keluarga umat-Mu untuk bersekutu, memuliakan nama, serta mendengar suara-Mu. Berkati kami umat-Mu yang sudah terhimpun ini, serta urapi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang bertugas bagi pemberita firman. Tuntunlah kami
oleh kuasa Roh-Mu, supaya persekutuan dengan Engkau selalu menghadirkan rahmat ke dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Kita akan membaca Mazmur pasal 63 ayat 2-9. Kita baca secara silih berganti. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan membanggakan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku. Dan naikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kitab suci hartaku, telah ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada hari ini yaitu terambil dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 26. Jika kita sudah mendapatkannya, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan hingga pada saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau berfirman kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, Beginilah firman Tuhan,
Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan ya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dalam tema kita, yaitu bermegah karena mengenal dan mentaati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar orang umumnya berusaha untuk mewujudkan tujuan hidup yang dimilikinya. Dengan berhasil mewujudkan tujuan tersebut, orang yang merasa bahagia, perasaannya demikian tentu sangat wajar dan alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun jika berkeberhasilan membuat seseorang bersikap sombong hingga lupa bersyukur kepada Tuhan, maka kemegahannya tidak akan terjadi. Kesaksian yang memuliakan nama Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop demikian juga dengan berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam kehidupan kita dalam persekutuan. Persekutuan orang percaya ataupun sebuah bangsa, perasaan sombong karena merasa diri istimewa dan hebat dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita saat ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda, yaitu di Israel Selatan. Bagian pertama yaitu ayat 23 sampai dengan 24. Dalam firman tersebut berisikan perintah agar Israel tidak bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya Tuhan mengajak Israel agar bermegah karena pengenalan dan pemahaman mereka tentang Tuhan, yaitu kasih setia, keadilan, dan kebenaran yang ditunjukkannya kepada dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mengajak kita pada malam hari ini agar kita senantiasa tidak bermegah dalam keberadaan kita. Kekayaan, kekuasaan, bahkan juga mungkin jabatan kita, dan juga mungkin dalam keberadaan kita setiap kita menjadi orang yang nomor satu,
Jadi pada malam hari ini kita diajak untuk bermegah dalam Tuhan, bukan bermegah dalam dunia, dalam kehidupan dunia yang kita selama ini kita nikmati. Kita diajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sedangkan bagian yang kedua firman Tuhan yaitu ayat 25 dan 26 berisikan rencana untuk menghukum semua bangsa, yaitu bangsa Israel yang termasuk orang-orang Yehuda. Hukuman tersebut tidaklah lain adalah yaitu hukuman agar mereka diberikan hukuman bahwa mereka apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka, maka mereka akan merasakan semuanya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel lebih suka mengandalkan hikmat manusia dan juga orang-orang Mesir. Bahkan juga orang Edom, Bani Amon dan juga orang Moab untuk melawan kerajaan Babel ketimbang mendengarkan firman Tuhan yang berjanji akan menyelamatkan mereka jika mereka bertobat dari kemurtatan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Jika kita dipakai oleh Tuhan, kita diajar untuk senantiasa mentaati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahkan juga Tuhan berikan satu ujian bagi kita, ujian dalam kehidupan kita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena semua itu ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita cuma satu meminta kepada Tuhan, berikan kekuatan agar kita dapat menjalaninya dengan baik dan penuh sukacita, bahkan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang ketiga, dapat saja berkurang bahkan lenyap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu akan lenyap begitu saja tanpa kita sadari, karena firman Tuhan katakan, apa yang aku berikan kepadamu, jika engkau tidak menuruti aku dan tidak mengucap syukur kepada apa yang sudah kuberikan, itu semua akan aku ambil kembali daripada engkau. Bapak, Ibu, bahkan jemaat sekalian di dalam Tuhan, kalau kita memikir apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan, bahkan berkat dalam kehidupan kita, hanya satu yang Tuhan inginkan kepada kita, ucaplah syukur. Diterima apa yang Tuhan sudah berikan. Bahkan juga mungkin dalam pergumulan kita akan terima semua pergumulan kita. Karena kita tahu semua pergumulan itu ada maksud Tuhan di dalam pergumulan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 25 dan 26 berisikan ucapan Tuhan tentang hukuman yang dirancangkan atas orang Mesir, yaitu orang Edom, Bani Amon, bahkan juga orang Moab dan juga Yehuda, yaitu dan juga bangsa-bangsa yang bersunat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan menyebut mereka demikian, firman Tuhan memperlihatkan bahwa sunat merupakan ritual yang umum di kalangan masyarakat, yaitu Timur Tengah kuno. Mungkin pada saat ini anak-anak kita juga bersunat. Kenapa dianjurkan bersunat? Tentunya dalam kedokteran mengatakan bahwa bersunat baik bagi anak-anak kita, sehingga jaringan yang akan menutup satu kotoran-kotoran itu akan lepas dari sunat itu. Tetapi lain dengan orang dulu, bersunat hanyalah cuma boleh dikata hanya kebiasaan saja, bahkan juga hanya mungkin karena harus bersunat. Pada malam hari ini kita diingatkan bahwa karena itu satu-satunya yang membedakan sunat dan dipraktekkan oleh Israel dengan bangsa-bangsa lain adalah ikatan perjanjian mereka dengan Tuhan.
Jadi harus bersunat. Jadi perjanjian dengan Tuhan adalah bersunat. Tetapi kita lain. Tuhan katakan bersunat, bukan sunat saja yang diucapkan, apa dikatakan, dibuat, apa dibikin, tetapi Tuhan katakan sunatlah hatimu. Itu yang terutama pada firman Tuhan. Jadi bukan sunat jasmani, tetapi sunatlah hatimu. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, firman Tuhan melalui Yeremia mengajak kita untuk bermegah dalam perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara duniawi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, memegahkan diri yang tidak menyertai dan tidak menyertai kita dalam kehidupan, yaitu memegahkan diri dengan memegahkan diri sendiri, tetapi kita tidak memegahkan Tuhan. Dalam kehidupan kita harus memegahkan Tuhan, dalam kehidupan kita harus melayani Tuhan, dan kita harus menjadi saksi Tuhan. Bahkan juga kita senantiasa menjadi saksi yang benar-benar Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita merasakan bahwa kita senantiasa bermegah dalam dunia, bahkan juga dalam pergaulan kita, bahkan juga dalam kemegahan dalam keberadaan kita. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali agar kita bermegah dalam Tuhan, agar kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang senantiasa dipakai menjadi alatnya dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun mengenal Tuhan dalam kasih-Nya membuat kita damai, sejahtera, bahkan tenang. Bahkan juga kita percaya Tuhan yang mengharapkan kepada kita memegahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meminta macam-macam dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan, jadilah anak-anakku yang senantiasa memegahkan Tuhan, bukan memegahkan diri sendiri. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat, biarlah yang ada di rumah maupun dimanapun berada mendengarkan, biarlah kita masing-masing juga berdoa agar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita minta Tuhan mendengar dan Tuhan sendiri yang akan menjawabnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah Engkau tinggal di dalam kami sehingga kami dapat berbuah. Biarlah buah-buah yang kami hasilkan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama Tuhan, biarlah kami boleh bermegah karena mengenal dan mentaati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat-Mu dari Sekpel 1 sampai dengan 9 yang pada saat ini juga mendengarkan firman Tuhan dan beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan miringkan telinga kasih-Mu Tuhan, Engkau dengar doa-doa mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka doakan, biarlah mereka senantiasa diberkati, bahkan Engkau mendengar dan Engkau mengabulkannya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi majelis dari Sekpel 1 sampai 9 yang sudah Engkau pilih sebagai pelayan-Mu Tuhan di Bukit Kasih Surabaya. Biarlah Engkau sendiri yang akan memakai mereka, Engkau sendiri yang akan memberkati mereka, bahkan juga Engkau berkati pelayanan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, bahkan juga Tuhan kesehatan kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah apa yang mereka lakukan senantiasa boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi ke-6 Pelkat Tuhan yang berada di Bukit Kasih, kiranya Engkau berkati Tuhan, berkati ketua beserta dengan anggota-anggota lainnya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bagi khususnya Pelkat PKLU Tuhan. Walaupun mereka sudah usia lanjut Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka, Engkau senantiasa menopang mereka, sehingga masa tua mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi pendeta kami, Pendeta Lucia Teosuta P5, bahkan juga Pendeta Mince Mulikale, bahkan juga Pendeta Emeritus Benaji Simon yang berada di Bukit Kasih. Tuhan Yesus, biarlah ketiga hamba-hamba Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan jemaat-Mu di Bukit Kasih. Berkati mereka, rumah tangga mereka, bahkan juga kesehatan pelayanan mereka, bahkan juga Tuhan Engkau berkati apa yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi paduan suara, vokal group, bahkan juga Tuhan, bahkan juga Kantoria, bahkan juga seluruhnya yang senantiasa memuji Tuhan, membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah lewat suara-suara mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi kami yang hadir, yang berada di rumah-Mu yang kudus, bahkan juga kami yang berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan, bahkan puji-pujian, doa, bahkan juga persembahan yang kami berikan, kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pembangunan gereja, bahkan juga yaitu pembangunan gedung gereja serbaguna yang berada di samping gereja Bukit Kasih Tuhan. Kami menyerahkan panitia, bahkan juga dana-dana yang ada, maupun dana-dana yang kami perlukan Tuhan, kiranya Engkau berkati. Kami percaya Tuhan, lewat tangan-tangan yang berkelebihan, Engkau gerakan hati mereka dan Engkau berikan itu untuk pembangunan
Gedung Serbaguna Bukit Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi tukang-tukang yang mengerjakan Tuhan, kiranya Engkau berkati, jaga lindungi mereka Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bagi panitia yang menanganinya, Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dari yang terendah sampai yang di perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan roh rajin belajar kepada mereka agar mereka senantiasa dapat menyelesaikan segala pelajaran-pelajaran mereka dengan baik Tuhan. Berkati juga guru-guru mereka yang mengajar mereka Tuhan. Berikan roh hikmat, kemampuan, kesabaran bagi guru-guru mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi duda, janda, yatim piatu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati, tangan-tangan yang akan memberi berkat lewat gerejamu maupun lewat dimanapun mereka memberikan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan penuh sukacita, sehingga lewat semua itu Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan Yesus yang orang tua kami yang pada saat itu juga usia lanjut Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan dalam masa-masa tuanya. Bahkan Engkau juga angkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dari sekpel 1 sampai sekpel 9 yang pada saat ini dalam masa-masa pemulihan, bahkan juga yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya lewat dokter, bahkan juga obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Agar lewat itu semua Tuhan, mereka boleh berangsur-angsur sembuh. Bagi mereka, anak-anak mereka, bahkan juga mungkin sanak saudara mereka yang menjaga, merawat keluarga yang sakit Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, agar lewat perawatan itu juga Tuhan yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Jika kami pada saat ini mempunyai dosa, bahkan juga senantiasa melalaikan segala pelayanan kami, bahkan juga senantiasa jauh dari Engkau Tuhan, tolong Tuhan Engkau ampunkan kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa lebih dekat lagi kepadamu dan senantiasa mengucap syukur akan segala apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, anak-anak kami yang sudah bekerja Engkau berkati, yang belum bekerja Engkau berikan, Engkau buka tingkap-tingkap pekerjaan bagi anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak kami juga Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan kehidupan kami, bahkan pergumulan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau topang kami sehingga kami senantiasa Tuhan boleh dikuatkan dalam segala persoalan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mendengar seluruh doa kami, bahkan mengetahui segala apa yang dalam pergumulan kami. Sebelum kami mengucapkannya, Engkau sudah mengetahui dalam kehidupan dan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah dengan mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 4 ayat 36 yang mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 303, bait 1 sampai 3. Andaikan Yesus, Kau bukan milikku, dan tak Kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tak ada hati seperti hati-Mu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, lain tiada lagi. Aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita ke dalam doa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam warta ibadah keluarga, Rabu 26 Oktober 2022, GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Penatua Agus Chandra yang telah menyampaikan firman-Nya pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam seluruh kehidupan, pelayanan dan di tengah-tengah keluarga. Juga kepada organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia, yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga, sehingga ibadah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati karya layan kita semua. Yang kedua, cuti tahunan KMJ.
Diberitahukan kepada warga jemaat GPB Bukit Kasih Surabaya bahwa Pendeta Lucia Evelyn Toisuta P5 STH menjalani cuti tahunan 2 tahap. Yang pertama, tanggal 23 Oktober sampai dengan 5 November 2022, dan yang kedua, tanggal 27 sampai dengan 30 Desember 2022. Selama melaksanakan cuti, tugas kepemimpinan ditangani oleh PAMJ secara kolektif kolegial dalam koordinasi Ketua 1 PAMJ Penatua John Hari Sumarap. Demikian untuk diketahui. Demikian Warta Ibadah Keluarga Rabu 26 Oktober 2022. Terima kasih perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat diundang berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pedang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pedang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tinggal menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk dalam saat teduh.